Oh iya. Apa? Kita akan menjenuhin mas. Nanti misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Batang beserta jajaran pleno dan pengurus, yang kami hormati Ketua dan pleno Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Limpung, Pecalungan dan Subah, dan yang kami banggakan rekan-rekan Ikhwan Pemuda Limpung, Pecalungan dan Subah, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini dengan daya dan upayanya kita dapat dimampukan untuk bermuajahah, untuk bertolak ilmi bersama di tempat yang insya Allah berbarakah ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya dan senantiasa beritibar terhadap sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir. Monggo yang kedua masuk. Baik rekan-rekan sekalian yang manfaatkan rahimahullah, kami selaku moderator pada kesempatan malam hari ini akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita lalui bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Quran, acara yang ketiga perapatan tuan rumah, acara yang keempat acara inti yaitu tausiah, acara yang kelima lain-lain, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Quran yang akan dibacakan oleh Ikhwan Khairuddin Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا
إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Quran. Memasuki acara yang berikutnya yaitu prakata tuan rumah yang akan disampaikan oleh Ikhwan Ihsanuddin selaku ketua PCPM Depok. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Batang beserta jajaran, yang kami hormati pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Depok, pencalonan dan subah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena dalam kesempatan malam hari ini senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berwajah, kita dapat bertatap muka di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan semoga salawat beriring salam juga terlimpah curahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Rekan-rekan pemuda rahimakumullah, sungguh berbahagia sekali malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat insyaallah di tempat yang juga penuh dengan keberkahan ini, dalam rangka kita melaksanakan program yaitu kajian ikhwan subah pencalongan Limpung yang kalau disingkat menjadi kawan supel. Harapannya kajian ini sama dengan tema atau judulnya. Kita berada di satu tempat pengajian yang insya menjadi wasilah bagi kita semua untuk terus bisa memperdalam ilmu agama, kemudian membingkai
minimal diri kita pribadi dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir malam hari ini full insyaallah sampai nanti malam masih. Sampai nanti malam agendanya mulai dari maghrib tadi sudah kita laksanakan sholat berjamaah. Nanti kita akan mendengarkan tausiah juga, sholat isya, kemudian ramah tamah dilanjut dengan fun futsal. Nah, monggo ini rekan-rekan pemuda, saya kira mungkin sudah tahu ya informasinya dan saya yakin sudah membawa persiapan, dalam artian mungkin sudah membawa sepatu, membawa kaos dan lain-lain. Sampai betul ya? Kalau tidak ada atau lupa mungkin Yayasan. Jadi kami sampaikan selamat datang sekali lagi kepada rekan-rekan semua. Terima kasih kerana hadir dan semoga ini menjadi awal yang baik karena ini merupakan kajian perdana dalam bingkai kajian gabungan Limpung, Subah dan Pecalungan. Semoga nanti bisa istiqomah. Mungkin edisi pertama di Limpung, nanti edisi kedua di Pecalungan atau di Subah mungkin ya. Semacam itu. Nanti kita berbondong-bondong meramaikan kajian berikutnya lagi insyaallah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan. Kemudian yang kedua kami juga ucapkan permohonan maaf barangkali ada penyambutan yang kurang berkenan dihadirkan rekan semua dari hati yang paling dalam. Kami mohon maaf dan tentu tidak perlu berlama-lama karena waktu isya ini juga terbatas. Nanti kami mohonkan kepada beliau Ustaz Burhan selaku ketua PDPM juga untuk memberikan tausiah dan motivasi kepada kami. Saya kira mungkin rekan-rekan juga baru ya, termasuk Limpung juga makanya baru, Pecalungan juga baru, Subah atau Subah baru gak ya? Abadi ya. Nanti meskipun mungkin Ustaz yang kepilih mas ya nanti kami mohonkan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kami supaya kami tambah bersemangat lagi untuk uri-uri persyarikatan Muhammadiyah, khususnya Ortom Pemuda dan Muhammadiyah. Barangkali itu saja sambutan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Ikhwan sekalian, memasuki acara berikutnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Ikhwan Iza bahwa nanti kita setelah ini adalah tausiah, setelah tausiah sholat isya, setelah sholat isya habis itu kita makan ya, ramah mamah ya namanya, ramah mamah. Kemudian nanti setelah itu insya Allah akan melaksanakan fun futsal. Okay. Insya Allah semoga dapat berjalan dengan lancar. Jadi memasuki acara berikutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ikhwan Burhanuddin. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Amin. Amin ya. Dah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Limpung beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Pekalongan beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Subang beserta jajaran, ikhwan pemuda Muhammadiyah yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, sahabat salahnya, dan mudah-mudahan kita masuk dalam orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam beriktikaf mencontoh apa-apa yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan ikhwan pemuda Muhammadiyah rahimahumullah, yang pertama kami ucapkan selamat atas muscapnya PCPM Limpung ya, yang baru 2 minggu lalu ya, ini ya, sekitar beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Kami sangat mengapresiasi sekali terselenggaranya muscap Limpung, karena kita tahu, kami paham bahwa potensi yang ada di Limpung itu luar biasa. Maka ketika tidak tergarap dengan maksimal kata Mas Wahab, eman-eman dengan Mas Wahab ya, makanya harapannya setelah pasca muscap, teman-teman di sini mulai membuat program kerja ke depan, belajar dari senior-seniornya yang lalu. Ada Mas Pul, ada Mas Wahab, orang-orang luar biasa semua, untuk melangkah ke depan menuju PCPM Limpung yang lebih baik. Kemudian yang kedua, selaku pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Batang sangat mengapresiasi atas terselenggaranya pengajian kawan supel kajian ikhwan Subah Pecalungan Limpung, karena ini salah satu program unggulan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, di mana harapannya ada sekitar 4-5 kajian, bisa sendiri kalau PCPM-nya sudah mapan atau gabungan. Yang sudah berjalan, yang pertama terbang itu Tersono, kemudian terbang Banyu Putih, yang Gringsing ya. Kemudian yang kedua adalah mantan tunggal ya, Kandeman, kemudian Monotunggal Batang. Kemudian yang ketiga ini kawan super, dan berikutnya yang masih kita kejar yaitu kajian Bladu Rebang Bawang. Karena kita tahu, kita ingat pesan Pak R. Fakhrudin bahwa ruh gerakan dakwah Muhammadiyah ada di pengajiannya. Kata Pak R. Fakhrudin, Muhammadiyah tanpa pengajian ibarat ruh tanpa jasad. Dari pengajian muncul amal-amal usaha Muhammadiyah, baik itu pendidikan, baik itu sosial, baik itu ekonomi. Bermula dari apa? Bermula dari adanya pengajian seperti ini. Maka kami harapkan pengajian kawan supel ini menjadi terobosan bagus bagi pemuda-pemuda yang ada di Limpung, Pecalungan,
maupun subuh. Nah ini harapannya jangan sampai berhenti di sini. Ini awal Mas ya, jangan sampai ngawali tok ya, bar ngawali terus bubar ya, jangan sampai seperti itu. Insya Allah ada putaran yang berikutnya. Nah sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya saya absen terlebih dahulu ya. Untuk dari yang pertama dari Limpung, coba acung tangan dulu ya, Limpung. Yang dari Limpung, wah luar biasa. Limpung itu dulu saya ya Mas Abrol, Mas Mahal, Mas Bulu, tapi ternyata banyak juga ya. Kemudian dari Pecalungan, wah Pecalungan luar biasa juga ya. Kemudian berikutnya dari Subah, alhamdulillah Subah ya, Mas Burhanuddin ya, juara bertahan ya. Tahun 2015 saya ke Batang itu ya, pemuda Muhammadiyah Subah itu Mas Burhan ya, Mas Burhan itu. Kemudian 2019 muncul kader baru namanya Mas Aris ya. Ada peningkatan selama 4 tahun 2 Mas ya. Dan sekarang Mas Burhan ke Subah ya. Kemudian Mas Aris ke Rawasari ya. Berarti piye nasib PCPM Subah? Oh, pemekaran wilayah. Nah ini tanggung jawab kita bersama. Ini Mas Burhan dibantu ya, dibantu PCPM Subah yang punya teman-teman yang punya channel ya di Subah. Coba segera disondingkan Mas Burhan agar PCPM Subah bisa eksis kembali, karena PCPM Subah nek musak mesti Mas Burhan kepilih terus Mas ya. Ketua abadi ya. Tapi tidak apa-apa Mas Burhan, insya Allah perbanyakan doa, kemudian ikhtiar, insya Allah PCPM Subah bisa menyalip ya PCPM Limpung maupun PCPM Pecalungan. Optimis Mas ya, optimis. Baik ya teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita berada di pertengahan bulan Rajab, salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita kenal dengan istilah arba'atul hurum. Apa itu arba'atul hurum? 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bulan secara beruntun dan 1 bulan secara terpisah. 3 bulan secara beruntun apa saja? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Dan bulan Rajab dalam kalender Hijriah adalah bulan yang keberapa teman-teman sekalian? Mas Aris, bulan Rajab bulan yang keberapa dalam kalender Hijriah? Boleh. Dulu nggak tahu, sekarang lupa ya. Bulan berapa? Iya, bukan ya, bukan 6 ya. Bulan ke-7. Nah ini kelemahan kita ya sebagai seorang Muslim ya, kalender dewe bae ora apal. Lah kita yang selaku muslimat jadi tidak apal, apa wong Cina-Cina singkek kayak penghafal kalender Hijriah. Kira-kira wong Cina singkek apal kalender Hijriah? Ora apal, Cina kan bisa ngapal ya. Jadi ya ini kelemahan kita ya, kelemahan kita, kalendernya sendiri kita tidak apalah. Ini kita coba ingat lagi ya, kita ulangi dari awal. Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Rajab apa? Sya'ban, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, itu kalender apa namanya, kalender Hijriah ya. Kalau kalender Jawa mau suro ya. Nah ini ya teman-teman sekalian, nah ini banyak di antara kita, termasuk di pemuda kita ya. Kalau ditanya bulan ke-8 kira-kira bulan apa Mas Aris? Langsung hafal Mas ya, bulan
Jangan-jangan nek kalender Masehi apa bulan 8 bulan apa? Agustus apa nih tahun ini kalender Hijriah ya, itu banyak yang tidak hafal. Ini Mas Aris ini kembaran saya ya, nek ndelok Mas Aris itu wah seneng saya ono kembaran ya, sama-sama berbobot ya. Jadi teman-teman sekalian, bulan Rajab itu bulan yang sangat istimewa. Bahkan menurut Ibnu Abbas, setiap amal ibadah yang dikerjakan di bulan haram yang di dalamnya adalah bulan Rajab, itu amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pula ketika kita bermaksiat, berbuat dosa di bulan haram, maka dosanya pun lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan di luar 4 bulan haram tadi. Maka sekali lagi ini menjadi motivasi bagi kita sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jadikan momentum bulan Rajab sebagai sebuah momentum mempersiapkan diri menyambut datangnya tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Karena apa? Generasi salaf terdahulu ya teman-teman sekalian, ketika masuk ke bulan Rajab itu dijadikan sebagai pertanda. Pertanda apa? Pertanda akan datangnya bulan Ramadan. Kalau masyarakat kita ya, apa namanya, ngerti akan datangnya bulan Ramadan, nek wis ning TV muncul iklan apa? Iklan sirup. Iklan apa lagi? Iklan roti ya. Kemudian iklan apa lagi? Sarung. Saya juga gumun ya akhir-akhir ini ya. Bal-balan wae iklane sarung ya. Jenengan kalau lihat Liga 1 ya. Liga 1 iklannya apa? Wadimor. Saya gumun iki apa tuh bal-balan iklannya sarung apa sing bal-balan kok sarungan kabeh iki dudulan Agustus ya kok sarungan bener Pak Mas Aris, iklannya iklan sarung wadimor. Maka itu kita jadikan sebagai sebuah pertanda akan datangnya bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa mempersiapkan sejak dini, agar kita jadi golongan menjadi golongan orang-orang yang merugi, golongan orang-orang yang celaka. Yaitu orang yang seperti apa? Orang-orang yang mendapat datangnya bulan Ramadan dari awal hingga akhir, tetapi dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belum ada kata terlambat, marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita disuruh perbanyak doa? Karena yang namanya umur manusia kita tidak tahu. Saya dengan Mas Aris usianya tua sama Mas Aris? Tua saya ya, tua saya. Tapi dalam bab meninggal belum tentu saya duluan. Percaya betul? Bisa Mas Aris dulu nanti saya, atau saya nanti ya Mas Aris dulu ya. Nah, kita tidak tahu. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang Mas Fahal. Kemudian ketika berjumpa Ramadan sakit-sakitan, kira-kira nikmat dan beribadah? Tidak nikmat. Maka berdoa kepada Allah itu jangan nanggung-nanggung ya, diberikan umur panjang, diberikan pula kesehatan. Nah, kembali ke bulan Rajab, selain masuk dalam Arba'atul Hurum, 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rajab itu ada salah satu peristiwa penting yang terjadi, yaitu apa? Peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah yang Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima apa? Perintah sholat.
Nah, ternyata teman-teman sekalian, saya membaca data ya terkait dengan penelitian jumlah orang yang sholat ya di Indonesia. Indonesia itu penduduknya mayoritas beragama Muslim ya, beragama Islam. Nah, ternyata setelah diteliti, sing sholat 5 waktu karo sing ora sholat 5 waktu lebih banyak yang mana? Kira-kira setelah diteliti lebih banyak ya tidak sholat. Nah, ternyata ini berdasarkan laporan Indonesia Muslim Report ya, yang diterbitkan oleh Al-Fara Research Center, mengungkapkan bahwa hanya 38,9% umat Islam di Indonesia yang secara konsisten menunaikan sholat 5 waktu. Nah, berarti artinya apa? Di bawah 50%. Kira-kira nih jenengan melihat fakta di lapangan, kira-kira pas atau betul? Kira-kira pas betul? Nek survei neng pondok ya, neng MBS ya salah ya. Orang sholat ya gebuki karo mudire ya. Tetapi ketika jenengan survei ke sekolah-sekolah umum ya, di lingkungan-lingkungan umum, itu saya pernah di sekolah, sebuah sekolah negeri, saya iseng-iseng tanya yang sholat 5 waktu ngacung, jumlahnya ternyata memang bisa dihitung jari. Kemudian ketika diturunkan lagi yang sholat 5 waktu di masjid, berapa persen? Kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit lagi? Lebih sedikit lagi. Maka ini kami kembali bahwa teman-teman paham bahwa pemuda Muhammadiyah adalah gerakan pemuda Islam yang memperjuangkan tujuan gerakan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka tentunya teman-teman boleh berkreasi kegiatannya di bidang kesenian, di bidang olahraga, di bidang ekonomi, tetapi fondasi teman-teman adalah keislaman. Karena kita apa? Organisasi pemuda Islam. Maka kita ingat trilogi gerakan pemuda Muhammadiyah, bahwa pemuda Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan, gerakan kemasyarakatan, kemudian yang satunya lagi adalah gerakan apa? Masyarakatan, kemudian keislaman, kemudian apa lagi Mas? Nah, intinya itu ya, intinya itu. Maka teman-teman sekalian, bahwa jangan dilupakan sekali lagi, fondasi keagamaan itu hal yang pokok. Jadi kajian-kajian seperti ini harus senantiasa ditingkatkan. Nah, jangan sampai berhenti sampai di sini. Nah, kembali lagi teman-teman sekalian, bahwa berdasarkan penelitian Al-Fara Research tadi, ini menjadi tugas bagi kita sekalian, tugas bagi pemuda Muhammadiyah, memberikan pembelajaran, memberikan penginformasian kepada pemuda di sekitar, jangan sampai menjadi pemuda-pemuda orang-orang yang begitu mudah meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu menurut para ulama masuk dalam perkara dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Dosa-dosa besar lainnya apa? Dosa-dosa besar lainnya mencuri, berzina, syirik, dan dosa-dosa yang lainnya. Itu kira-kira dosanya besar dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Tetapi ternyata dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa-dosa tadi. Karena apa? Amalan yang akan pertama kali disabda di yaumul akhir adalah sholat, ya, bukan sedekah, bukan amalan-amalan yang lain. Ini kita bisa melihat ada sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasab bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi shalat. Al-hadis yang artinya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Jadi di sini jelas bahwa amal yang akan pertama kali dihisab kelak di yaumul akhir adalah sholat kita terlebih dahulu, bukan amal-amal yang lainnya. Bahkan pembatas orang muslim dengan kafir adalah sholatnya. Maka kalau kita melihat dengan cermat hasil penelitian Al-Fararis tadi yang menampilkan data bahwa jumlah muslim di Indonesia yang sholat 5 waktu hanya 39,8%, maka tentunya ini menjadi beban tugas kita dalam berdakwah, dalam berjihad di akar rumput. Semakin banyak pemuda yang bergabung dengan pemuda Muhammadiyah, insya Allah itu upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat persyarikatan Muhammadiyah. Jadi di sini jelas bahwa pemuda Muhammadiyah gerakan kepemudaan, pemuda Muhammadiyah gerakan keagamaan, pemuda Muhammadiyah gerakan kemasyarakatan. Pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, tadi telah jelas bahwa roh gerakan dakwah pemuda Muhammadiyah ada di kajian. Pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan kepemudaan, bahwa kita ingat bahwa yang namanya pemuda Muhammadiyah antara yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda kulturnya. Ada sebuah cabang yang hobinya ngaji. Nah, jadi seminggu gawe kajian peng 5, boleh enggak? Boleh. Ada pemuda Muhammadiyah yang hobinya futsal ya. Ya Mas Haris ya. Seminggu main futsal 3 kali, boleh enggak? Boleh. Ada pemuda Muhammadiyah yang hobinya kesenian, musik, karawitan, band. Dulu saya juga pernah buat grup qasidah, qasidah dangdut ya, ditanggap kemana-mana Mas Wahab ya, keliling hajatan itu. Tetapi setelah saya terjun di dunia dakwah kok pengen orang pas ya, Ustadz kok nyanyi-nyanyi nih di panggung pengen pas. Kemudian saya putuskan pensiun dini Mas Wahab. Jadi nek dilanjutkan saya bisa ngalahin munata ya Mas. Itu dulu saya pernah. Boleh tidak pemuda Muhammadiyah aktif kesenian? Boleh. Boleh tidak pemuda Muhammadiyah aktif di dunia pergaman ya? Apalagi sekarang kan sedang maraknya game online ya, game online. E-sport ya, boleh nggak? Boleh. Game online boleh. Saya orang judi online ya. Pemuda Muhammadiyah hobinya judi online ya, kebangetan ya. Yang namanya judi itu apapun bentuknya itu haram ya. Karena apa? Judi di era digital saat ini begitu mudah diakses. Nek zaman biyen judi ini kelutung, nanti kelutung. Misalkan ono hajatan ya, hajatan, kemudian mojok ya, ini lilin ya, kemudian piro, kemudian nomboi ya, kemudian berber, kemudian berber, uangnya kan nyekeke duit ya, mingguteran ini ya, berber stop, ya. Tembus ya. Tetapi apa? Judi di era saat ini ya, orang ngerti kabeh. Misal Mas Aris mojok ning ngarep musala ya, bar salat carungan ya. Ngertine apa? Ngertine
isi moco kitab-kitab ya lewat HP ya. Ternyata apa magic dolanan judi online ya. Orang masih ngerti bener Mas? Ujuk-ujuk jackpot ya, ujuk-ujuk win ya, ujuk-ujuk gacor jujur dongengan ya masalah karo Mas Bulan gacor wiku gacor ya gacor. Wah ini indikasi itu lah judi online. Maka ya teman-teman muda dia jauhi segala macam bentuk judi online. Karena apa? Yang namanya judi online mesti nyambung pinjaman online. Apa maneh nek ana kancane jenengan model-model Mas KTP ini tak silih, ora usah disilih ya. Karena apa? Hanya modal KTP kalau cengar-cengir ning kamera ya. Ning kamera kemudian dimasukkan nomornya. Seperti saya kan nomornya udah puluhan tahun. Jarine nek nomor aktif ya 1 tahun 2 tahun. Jarine iki ya, jarine ora tahu. Jarine iso tembus sejari 5 juta. Kemudian nomor HP non tahu. Lah nek saya puluhan tahun mungkin ya KTP ku kemudian nomor HP ku dilebokke. Saya cair ratusan juta nih Mas. Makanya Pak, ini luar biasa ya, luar biasa bagaimana pinjaman online merabak ya, kemudian judi online penjaman di mana-mana. Ini tanggung jawab kita bersama. Semakin banyak teman-teman ikhwan bergabung di Pemuda Muhammadiyah meminimalisir untuk berbuat maksiat. Karena apa? Teman-teman sekalian bertemannya dengan orang-orang soleh. Nah, insya Allah berteman dengan orang-orang soleh, jenengan akan ketularan solehnya orang kita cinti. Tapi nek jenengan ya berkumpul dengan ahli-ahli maksiat, maka lama-kelamaan juga akan munar. Maka sekali lagi teman-teman sekalian juga ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian di era digital saat ini. Jangan sampai kita terjebak pada berbagai macam potensi perbuatan maksiat, terlebih dikerjakan di bulan haram yang salah satunya di bulan Rajab. Bahwa dosa maksiat yang dikerjakan di bulan Rajab, bulan haram, ternyata menurut Ibnu Abbas dosanya lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan di luar bulan haram. Dan teman-teman juga ingat ketika berteman-teman dengan orang-orang soleh seperti ini, saya teringat akan sebuah hadis yang sangat populer ya, terkait dengan 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tentunya kita hidup di dunia ini hidup di sebuah alam yang fana. Kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Maka sekali lagi ketika Allah beri kita berbagai macam kenikmatan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Perbanyaklah amal soleh. Karena apa? Ibarat kita mancing ya, mancing dengan 1 kail, dengan mancing menggunakan 10 kail, potensi mendapat ikannya lebih banyak yang mana Mas Bulan? Lebih banyak kail 1 kok kail 10? Lebih banyak kail 10, tapi durung mesti yo nek sing mancing Mas Bulan. Nek sing mancing Mas Bulan kaine 10 urung mesti oleh ya. Tapi jenengan nek ngerti gondrong labanan. Gondrong labanan ngerti? Nah, ini lho YouTube gondrong labanan kolang-kolang dipancing oleh iwak. Saya juga bingung ya, ono kolang-kolang ya kecil got ya dipancing oleh iwak. Nah, itu apa namanya khusus. Saya pada umumnya mancing dengan 10 kail dengan 1 kail potensi mendapatkan ikannya lebih banyak dengan mancing menggunakan 10 kail. Maka sekali lagi ketika kita banyak amal soleh, potensi masuk surganya kita oleh Allah pun semakin besar.
besar. Nah, maka ini ya kita lihat ada 7 golongan orang-orang ya yang mendapatkan naungan di yaumul akhir nanti. Hadisnya cukup panjang, saya bacakan. An-Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudhilluhullah fi dhilli yawm la dhilla illa dhilluh. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah al-imamul adil. Suara apa kayak? Azan? Burung ya? Oke, kita pernah cepat kan? Azannya kesusun. Gitu, rampung kok. Itu ada masjid sini ya? Masjid sini? Ya masjid sini tunggu dulu sebentar, cepat teman ya. Baik, kita lanjutkan. Saya sampai jam berapa, Ustaz? Jam 12? Jam berapa, Mas? Sampai jam berapa? Jam 11? Oh, sampai Isya ya? Sampai saya selesaikan ya dengan waktu kita ya. Yang pertama adalah imam yang adil. Kemudian seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedang proses kita lakukan. Insya Allah berjuang lewat pemuda Muhammadiyah, hakikatnya jihad fisabilillah. Insya Allah banyak kebermanfaatan yang bisa kita dapatkan. Maka sekali lagi ajak teman-teman kita untuk berjuang bersama melalui wadah pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, seorang hatinya bergantung ke masjid. Kita ingat sebagai kader pemuda Muhammadiyah, jangan sampai sehari kita tidak pernah sholat di masjid. Paling tidak kalau kita ikhtiarkan 5 waktu di masjid, tapi jangan sampai bablas sehari
seminggu pisan kok pas Jumatan ya, jangan sampai ya. Jadi kita upayakan maksimal bahwa kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian berikutnya adalah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Kemudian keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Maka teman-teman sekalian, sebagai seorang pemuda, ketika kita benar-benar taat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek non taat kepada Allah, mengapa mendapatkan poin plus dari Allah Subhanahu wa taala? Nek wis tuwa ya, Pak mati ya, rajin ke masjid, rajin sedekah, wajar ya? Wajar. Misal Mas Aris ya divonis dokter umurnya kurang 3 hari lagi ya. Nah, itu nek Mas Aris rajin infak, rajin sedekah, wajar enggak? Wajar. Nek iso omahe dijual diinfake kabeh. Diinfake kabeh. Ternyata setelah 1 hari ternyata hasilnya salah ya. Wis kadung dijual kabeh. Itu wajar ketika orang sudah tua ya, rajin ke masjid, rajin beramal soleh, itu wajar. Karena apa? Ngerti nek wis wayahe ya, tinggal menghitung waktu ya. Tetapi apa, ketika masih muda, giat sholat di masjid, giat beribadah, giat kegiatan-kegiatan yang manfaat, itu mendapat poin lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biasanya jenenge wong nom iki hobi dengan kesenangan. Ada yang hobinya makan ya, apa saja dimakan ya, urusannya jel ya. Iya, ngerti ya. Kemudian ada yang hobinya touring ya, tiap hari touring. Karena apa? Sejatinya yang namanya pemuda itu masih suka dengan dunia yang fana atau hobi kefoya-foyaan. Maka insya Allah teman-teman sekalian, lewat pengajian kawan supel ini, insya Allah ini mengajak kebaikan pemuda di wilayah Pekalongan, Subang, Limpung ya. Ini membantu teman-teman sekalian paling tidak menghindarkan ya pemuda-pemuda di wilayah supel ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Karena kalau kita lihat di medsos ya, luar biasa angka kenakalan remaja yang meningkat, tawuran ya, geng motor ya. Di Batang kemarin viral geng motor tawuran ya, tawuran antar geng, janjian lewat Facebook. Janjiannya apa? Janjiannya tidak bawa saja, tangan kosong. Tetapi apa? Ternyata ketika ketemu neng belum sambung tempat janjian, ada salah satu pihak yang bawa senjata tajam. Senjata tajamnya pun sudah dimodifikasi ya. Kalau dulu kan tawuran kan paling pakai batu ya, kemudian pakai kayu ya. Kalau sekarang apa? Pakai senjata rakitan semua ya. Ada celurit dikei gagang sadawan-dawan, kemudian ada sabuk ya dikasih gear ya, kemudian tawuran diundir-undir kayak gitu ya. Itu. Dan ternyata luar biasa, kemarin di Batang ada korban tawuran tadi meninggal dunia. Kemudian ada geng motor juga meresahkan. Insya Allah ketika pemuda Muhammadiyah di wilayah Supel ini aktif meminimalisir teman-teman remaja, teman-teman pemuda, agar apa? Agar terhindar dari pergaulan bebas yang menyesatkan. Nah itu saja mungkin ya, karena sudah
waktu Isya ya, mungkin bisa disambung lain kali. Intinya kami selaku pimpinan daerah muda Muhammadiyah hadir, saya selaku ketua, kemudian Mas Bram selaku bendara, Mas Fauzan selaku sekretaris, kemudian Mas Wahab selaku ketua bidang organisasi, insya Allah siap mendampingi teman-teman sekalian. Kegiatan apa saja silakan jawab, nanti dari pimpinan harian siap mendampingi. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi materi yang sangat luar biasa untuk kita sebagai seorang pemuda, lebih khusus pemuda Muhammadiyah, agar senantiasa melakukan hal-hal yang sifatnya amal soleh. Ikhwan sekalian, karena waktu sudah memasuki waktu Isya, sebetulnya tadi mau nambah nggak apa-apa. Dari disebutkan, oke. Setelah ini kita sholat berjamaah Isya, kemudian nanti ramah mamak, ada makan malam di sini bareng-bareng. Sebelum nanti kita jam 8:30 kita geser ke Yes Futsal, bagi yang kerso futsal, ya. Kalau yang nggak ada disediakan apa PS? Boten nggak ada. Maksudnya ada yang futsal ini ya. Baik, sekian teman sekalian, kami selaku moderator, apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabil haq, astaghfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sana sini. Salat sana sini. Ayo.